Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana Wijaya. Saya dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Komunikasi yang diampu oleh Ibu Endah Setiawati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang amplitude modulation gitu. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya gitu ya. Nah, pada materi presentasi yang akan saya jelaskan ke depannya gitu, ada 2 poin. Poin pertama yaitu dasar-dasar dalam sistem komunikasi, baik dari pengertian atau penjelasan gitu. Nah, yang kedua baru masuk ke pembahasan utama yaitu mengenai modulasi AM gitu ya, atau amplitude modulation. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam dasar-dasar dalam sistem komunikasi. Nah, dalam dasar sistem komunikasi itu ada yang disebut dengan modulasi dan ada juga yang disebut sebagai demodulasi. Nah, modulasi dan demodulasi ini merupakan suatu proses yang paling mendasar di dalam sistem komunikasi yang memungkinkan gitu adanya sebuah transmisi dan juga adanya penerimaan informasi melalui berbagai media-media yang ada gitu. Ini merupakan pengertian keduanya gitu dari modulasi dan juga demodulasi ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama ada mengenai tentang modulasi itu sendiri. Secara definisi, modulasi ini merupakan suatu proses mengubah sinyal informasi atau sinyal awal gitu menjadi sebuah sinyal pembawa yang sesuai untuk bisa dijadikan sebagai tujuan agar si sinyal tersebut dapat dan bisa ditransmisikan melalui berbagai media-media komunikasi tertentu gitu, baik itu dari kabel, udara, atau yang paling sering ditemui adalah dalam serat optik gitu. Nah, proses ini itu sangat penting untuk mengatasi keterbatasan jarak maupun gangguan dan efisiensi dalam transmisi itu sendiri. Sinyal pembawa memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada sinyal awal atau sinyal basic. Melalui modulasi ini, sinyal basic itu bisa diibaratkan menumpang pada sinyal pembawa sehingga dapat dikirimkan dalam bentuk yang lebih stabil dan bisa mencapai jarak yang lebih jauh, sehingga pada saat penerimaan si sinyal ini si noise-nya jauh lebih berkurang. Nah, itu merupakan secara definisi gitu dalam modulasi itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari adanya modulasi ini gitu. Yang pertama itu sebagai transmisi jarak jauh. Nah, pada dasarnya sinyal basic yang asli ini biasanya memiliki frekuensi yang rendah dan juga cenderung mudah melemah saat dikirimkan melalui media transmisi seperti udara ataupun kabel. Nah, dengan adanya modulasi ini, sinyal basic yang ditumpangkan pada sinyal pembawa yang memiliki frekuensi yang tinggi. Kenapa si sinyal basic ini tuh harus di frekuensi yang tinggi? Karena frekuensi yang tinggi ini memiliki sifat propagasi yang lebih baik dan mampu menjangkau jarak yang jauh tanpa kehilangan banyak energi atau banyaknya data yang disebabkan oleh si noise itu sendiri. Ini sangat penting terutama untuk
berkomunikasi dari jarak jauh, baik itu seperti siaran radio, televisi, atau bahkan komunikasi dari satelit, mungkin begitu. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua itu penghematan bandwidth. Nah, bisa dikatakan atau dianalogikan bandwidth ini seperti jalan gitu. Nah, dengan menggunakan dan mengubah karakteristik si sinyal pembawa, baik itu amplitudo, frekuensi, ataupun fase, sinyal informasi atau sinyal basic ini dapat dipadatkan tanpa mengorbankan kualitas si transmisinya. Nah, adanya modulasi ini juga memungkinkan penggunaan bandwidth secara efisien dengan menyesuaikan sinyal, kapasitas saluran dari komunikasi itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada meminimalkan interferensi. Interferensi sendiri itu merupakan sebuah gangguan yang disebabkan oleh sinyal lain yang berada dalam frekuensi atau jalur yang sama atau bandwidth yang sama gitu. Nah, modulasi ini juga bisa membantu mengisolasi sinyal ini dari gangguan yang lain. Dan modulasi ini juga memungkinkan sinyal dikirimkan pada frekuensi tertentu jauh dari rentang frekuensi lain yang memungkinkan adanya menyebabkan interferensi itu sendiri. Dan kemudian yang keempat itu ada multiplexing, yang mana multiplexing merupakan teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan melalui satu saluran komunikasi atau satu jalan saja gitu, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan dalam sumber dayanya. Nah, modulasi ini menjadi kunci dalam multiplexing karena memungkinkan setiap sinyal dapat ditempelkan atau ditumpangkan pada frekuensi yang berbeda dari satu lainnya gitu. Oke, selanjutnya ada mengenai tentang jenis-jenis dari modulasi itu sendiri. Nah, modulasi ini juga memiliki beberapa jenis gitu, berdasarkan parameter sinyal pembawa yang akan diubahnya. Nah, yang pertama ada modulasi AM atau amplitude modulation. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih jauh gitu mengenai modulasi AM ini. Nah, untuk frekuensi modulation ataupun fase modulation atau pulse modulation mungkin akan dijelaskan di lain kesempatan. Tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai amplitude modulation di kedepannya nanti gitu. Baik, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang modulasi, ada satu lagi yaitu tentang demodulasi itu sendiri. Nah, secara definisi, demodulasi merupakan proses mengembalikan modulasi untuk mendapatkan sinyal informasi dari sinyal yang telah dimodulasi atau sinyal basic lah. Nah, kebalikan daripada modulasi, proses ekstraksi sinyal informasi basic dari sinyal pembawa yang telah dimodulasi, proses ini dilakukan di sisi penerima untuk mendapatkan kembali data asli atau sinyal basic yang memiliki data itu untuk dilakukan pengiriman kepada si penerima itu sendiri. Nah, terdapat dua proses ini dalam demodulasi. Yang pertama ada pemisahan sinyal pembawa, yang kedua ada pemulihan informasi. Ya, intinya demodulasi itu kebalikan daripada modulasi itu sendiri. Oke, next. Untuk demodulasi juga memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama ada demodulasi amplitudo gitu. Di sini itu biasanya menggunakan detektor amplitudo untuk mendapatkan sinyal basic dari modulasi AM. Yang kedua ada demodulasi frekuensi, di mana biasanya menggunakan detektor frekuensi. Kalau yang amplitude menggunakan amplitude, yang frekuensi menggunakan frekuensi seperti ya diskriminator atau lain-lainnya. Dan terakhir ada demodulasi fase. Nah, untuk demodulasi fase ini tentu menggunakan teknik deteksi fase untuk menangkap informasi dari modulasi PM.
Itu merupakan jenis-jenis dari demodulasi itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah pada kesempatan ini baru nih kita menjelaskan pokok atau materi utama yang pada kesempatan ini akan saya jelaskan, yaitu tentang modulasi amplitude modulation atau biasa disebut modulasi AM. Baik, next. Oke, secara pengertian atau secara definisi, modulasi AM merupakan suatu cara memodulasi atau mengubah-ubah amplitudo sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi dengan suatu sinyal pemodulasi, sehingga amplitudo sinyal pembawa tersebut akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk sinyal atau sinyal modulasinya. Nah, teknik ini memungkinkan informasi seperti suara atau data disisipkan ke dalam sinyal pembawa sehingga dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Dan pada modulasi AM juga, frekuensi dan fase si sinyal pembawa tetap selalu konstan, sementara amplitudonya berubah mengikuti pola yang ada pada sinyal informasinya. Pada dasarnya, modulasi AM ini itu proses matematis di mana amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah sebanding dengan amplitudo sinyal informasi. Dan teknik ini juga menjadi fondasi pengembangan dari modulasi yang lain gitu, atau jenis-jenis modulasi yang lain kayak modulasi FM dan juga modulasi PM. Itu merupakan pengertian gitu mengenai tentang modulasi AM ini. Untuk selanjutnya, nah pada sistem modulasi AM ini juga ada rumusnya gitu ya, yaitu ST sama dengan AC, di mana AC ini merupakan amplitudo sinyal pembawa di 1 ditambah M. Nah, M ini merupakan indeks modulasi yang menunjukkan sejauh mana si sinyal informasi ini mempengaruhi si sinyal pembawa, dikali cos 2 PF MT, di mana ini merupakan sebuah sinyal informasi gitu. Dan juga dikali cos 2 PF CT, di mana ini merupakan si frekuensi sinyal informasi. Maaf, untuk cos 2 PFMT itu merupakan sinyal informasi dan cos 2 PFCT itu merupakan sinyal pembawa gitu. Nah, dalam rumus ini terdapat komponen utama nih. Nah, yang pertama itu adanya si sinyal pembawa, yaitu si cos 2Pi FCT, dan juga adanya si sinyal informasi, yaitu cos 2Pi FMT. Nah, si sinyal pembawa merupakan sinyal frekuensi tinggi yang digunakan untuk membawa si sinyal informasi atau informasinya itu sendiri. Nah, untuk si sinyal informasi merupakan sinyal dengan informasi yang asli gitu, masih basic, seperti ya data ataupun suara yang akan dikirimkan. Dan juga adanya yaitu indeks modulasi si M ini. Nah, ini tuh untuk menentukan besarnya pengaruh si sinyal informasi terhadap sinyal pembawa. Nah, ketika si M ini atau si indeks modulasi ini bernilai 1, maka sinyal pembawa akan termodulasi secara sempurna. Tapi kalau si indeks modulasi ini kurang dari 1, distorsi akan terjadi, di mana informasi menjadi sulit untuk bisa dikirimkan atau diekstrak gitu. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai rumus yang ada dalam modulasi AM itu sendiri. Kemudian selanjutnya, nah sesudah kita membahas mengenai pengertian, fungsi, hingga penerapannya gitu, sekarang kita akan mengimplementasikan gitu
untuk modulasi AM sendiri di MATLAB. Nah, untuk implementasi dalam MATLAB ini pada kesempatan ini, di sini saya menggunakan beberapa kode gitu ya untuk FC sendiri, yang mana itu frekuensi sinyal pembawanya. Itu saya di sini menggunakan 100 Hz dan frekuensi sinyal informasi 10 Hz, amplitudo sinyal informasi 1 dan amplitudo sinyal pembawa 2 dengan rentan vektor waktu dari 0 hingga 1 detik. Bisa dilihat ketika hasil yang muncul dalam MATLAB untuk grafik pertama yang merupakan sinyal informasi, terlihat sebuah sinyal sinusoidal dengan amplitudo tertentu. Sinyal ini disebut sebagai sinyal informasi, yang mana berisi data yang akan dikirimkan seperti suara ataupun data. Frekuensi sinyal ini relatif rendah sesuai dengan karakteristik informasi yang akan ditransmisikan. Sinyal ini juga belum dapat dikirimkan secara langsung karena masih rentang frekuensinya untuk tidak cocok melakukan transmisi jarak jauh melalui gelombang radio. Nah, oleh karena itu adanya modulasi ini yang mana diperlukan si sinyal pembawa untuk bisa membuat frekuensinya menjadi lebih tinggi. Untuk grafik yang kedua sendiri itu merupakan grafik si sinyal pembawa, yang mana terlihat nih si sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan grafik pertama yang berisi tentang si sinyal informasi. Frekuensi pembawa yang bertugas membawa informasi ini melalui media komunikasi. Sinyal pembawa ini juga tidak membawa informasi pada awalnya, tapi dengan menggunakan proses modulasi ini atau modulasi AM pada kesempatan ini, amplitudonya akan diubah sesuai dengan bentuk yang ada dalam si sinyal informasi. Itu grafik kedua. Nah, terakhir itu ada grafik yang ketiga, di mana menunjukkan hasil proses modulasi AM, di mana si sinyal pembawa, di mana si amplitudo sinyal pembawa ini diubah-ubah sesuai dengan amplitudo si sinyal informasi. Pada proses ini juga sinyal informasi mengontrol amplitudo sinyal pembawanya. Jika amplitudo sinyal informasi meningkat, maka amplitudo sinyal pembawa juga meningkat. Begitupun sebaliknya. Frekuensi sinyal tetap konstan selama proses ini, hanya amplitudonya saja yang berubah. Nah, pada sinyal modulasi AM ini kemudian juga dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi seperti udara dan diterima oleh si penggunanya atau si penerima. Di sisi si penerima, sinyal informasi asli dapat diekstraksi kembali jika ingin dilakukan melalui proses dari demodulasi yang ada gitu. Nah, ini berupa grafik-grafiknya ya gitu. Oke, next. Oke, sudah masuk ke kesimpulan tentang presentasi. Dalam modulasi amplitudo ini, sinyal informasi berfrekuensi rendah tidak dapat ditransmisikan secara langsung karena adanya keterbatasan media komunikasi. Oleh karena itu, sinyal pembawa yang biasanya berfrekuensi tinggi digunakan untuk membawa sinyal informasi tersebut. Proses ini juga menghasilkan sinyal termodulasi di mana amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai dengan pola sinyal informasi. Hasil akhirnya memungkinkan sinyal informasi dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi dan kemudian diambil kembali melalui proses demodulasi di penerima. Dan modulasi amplitude ini memungkinkan transmisi data suara atau informasi lain secara efektif meskipun memiliki kelemahan seperti sensitif terhadap noise.
Oke, tiba di penghujung acara, di ujung materi gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengingatkan bahwasannya mohon maaf apabila dalam menjelaskan terdapat kekeliruan ataupun ketidakjelasan dalam penjelasan atau bahkan kesalahan dalam penjelasan. Saya mohon maaf, dan jika ada kekeliruan ataupun kesalahan tolong dibenarkan saja gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Enda Setiawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Komunikasi ini yang telah mendidik kami hingga tiba pada tugas akhir di mata kuliah Sistem Komunikasi ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.